Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa duduk di sini di majelis ini untuk sama-sama mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana biasa kita baca dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lilmu'minin wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadis terakhir yang kita baca masih pada pembahasan bab at-taubah, bab taubat. Sampai pada hadis yang ke-19 dan kita sudah bacakan kemarin terakhir ya. Kemudian hari ini insyaallah kita akan sambung kembali hadis yang ke-20 dari kitab Riyadhus Shalihin bab at-taubah atau bab taubat. Hadis yang ke-20 ini datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Sa'ad bin Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi apa? Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Dulu ada orang sebelum kalian, seorang lelaki yang pernah membunuh 99 manusia. 99 nyawa dilayangkannya. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian ia bertanya kepada orang-orang tentang siapa sih orang yang paling alim di atas muka bumi ini. Karena standarnya kalau dikatakan orang alim pasti tahu segala sesuatu. Orang alim faham, mengerti tentang urusan agama. Sebenarnya orang yang membunuh ini dia pengen ditunjukkan orang yang benar-benar faham, benar-benar mengerti tentang agama yang hak, agama yang lurus, sehingga tahu bagaimana bersikap kalau seseorang itu melakukan sebuah kesalahan. Ternyata fadulla ala rahib, ditunjukkan oleh orang-orang kepada seorang rahib, rahib pendeta di kalangan orang-orang sebelum Islam. Fa'atah, maka laki-laki ini mendatangi rahib tadi. Faqala innahu qatala 99 nafsan. Dia ceritakan bahwa ia telah pernah membunuh 99 manusia. Fahal lahu min taubah? Kira-kira masih ada kesempatan taubat enggak? Masihkah Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya? Kira-kira begitu. Faqala la. Tiba-tiba sang rahib menjawab. Kata si rahib, enggak. Jazakallah khair, barakallah. Jangan banyak-banyak, enggak mungkin segini juga. Insyaallah. Satu kecilnya udah cukup sebenarnya. Ini kalau kata orang Madura esolak. Esolak itu nih, habisin. Bercanda jamaah. Jadi rahib ini kemudian mengatakan, la, enggak mungkin. Seseorang yang sudah membunuh 99 manusia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Faqatalahu fakammala bihi qatla mi'ati nafsin. Akhirnya sekalian disempurnakan. 99 tambah 1 jadi berapa? 100. Ini rahibnya dibunuh sekalian. Kamu nih enggak tahu ternyata. Sok tahu. Ini penting nanti di antara petikan hikmahnya para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pentingnya seseorang punya ilmu akan segala sesuatu. Jangankan urusan agama, urusan dunia pun harus pakai ilmu.
Ini petikan hikmahnya. Saya ingin langsung masuk pada hikmahnya, bahwasanya betapa pentingnya ilmu. Pentingnya apa? Ilmu. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa saja yang ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan urusan dunianya, maka harus pakai ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa saja yang ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan urusan akhiratnya, juga pakai ilmu. Sehingga wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang mau dapatkan keduanya, ya harus pakai ilmu. Makanya para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, apapun kita hari ini mau ngapain harus pakai ilmu. Termasuk cara merekam kamera biar bagus itu ada ilmunya, enggak main asal-asal rekam aja sebenarnya. Begitu pula perkara-perkara duniawi lainnya. Orang kalau buat bangunan, kalau enggak ahli, bisa jadi cepat dan gampang roboh. Misalkan semennya dengan tanah pasir dicampur berapa dengan berapa. Apakah 1:1/2, 1/1/4, dan seterusnya. Semua ada ilmunya. Buat bangunan yang tinggi menjulang, kira-kira nih tiangnya berapa besar? Kadang kalau terlalu besar lucu juga, cuma satu lantai. Satu apa? Lantai. Tapi tiangnya Masya Allah sampai 2 orang nggak bisa dapat tuh kebesaran tiangnya. Begitu pula sebaliknya, ingin bangun sampai 20-30 lantai, ternyata cuma hanya seperti ini tiangnya, roboh. Nah, semua ada ilmunya, semua ada takarannya, semua ada kadarnya. Beginilah agama kita mengajarkan. Kita lihat di sini, ini hikmahnya. Orang ini, rahib ini, nggak faham, nggak mengerti tentang bagaimana maha luasnya pintu taubat yang Allah Subhanahu wa taala bukakan selebar-lebarnya bagi siapa saja yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin bertaubat kepadanya. Ya. Maka sekalian kata orang ini, kubunuh sekalian, jadi 100 genap. Baru nanya lagi, summa sa'ala an a'lami ahli al-ard. Nanya lagi, siapa kira-kira orang yang paling faham, mengerti di atas muka bumi ini, siapa nih? Fadulla ala rajulin alim. Maka ditunjukkan kepada orang ini seorang lelaki yang ahli agama, yang faham, yang mengerti. Faqala, dia menceritakan, innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Ya udah ceritakan, sudah 100 nyawa dilayangkan. Kira-kira masih ada enggak pintu taubat terbuka untuk orang ini? Ditanyakan demikian. Faqala na'am. Orangnya juga, namanya juga orang alim, tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pintu maafnya, pintu ampunannya terbuka seluas-luasnya bagi orang yang mau kembali kepadanya. Maka dikatakan, na'am, ya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menghalangi orang ini antara dia dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Nah, tapi disarankan, ini juga petikan hikmahnya nanti ya. Intaliq ila ardi kadza wa kadza. Kau pergilah ke satu tempat begini disebutkan bentuk tempatnya itu. Fa inna biha unasan. Di tempat tersebut ada sekelompok orang, sekelompok manusia, ya'budunallaha ta'ala, yang beribadah hanya kepada Allah semata. Fa'budillaha ma'ahum. Maka beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Sekali lagi, ini pesan dari orang alim tadi. Kau pergilah ke satu tempat nih, di sana orang-orang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kau beribadahlah kepada Allah bareng dengan mereka. Jangan beribadah sendirian. Nah, ini juga ada poin penting nanti kita akan tanggap dari hadis ini. Maka kemudian disampaikan pula, wala tarji' ila ardika. Jangan kembali ke tempat engkau berasal. Jangan kembali. Cukup pergi ke tempat di mana kau akan tuju. Jangan balik ke tempat asalmu. Fa innaha ardu su'. Karena tempat tersebut tempat yang buruk. Ya. Fantalaqa, maka orang yang sudah membunuh 100 orang tadi, dia kemudian berangkat pergi. Hatta idza nasafat tariq atahul maut. Sampai di pertengahan jalan kematian tiba. Orang ini mati jemaah. Jadi belum sampai ke tempat di mana dia akan bertaubat kepada Allah. Belum sampai kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Belum sampai. Baru di pertengahan jalan ajalnya telah tiba. Mati ini orang. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka malaikat rahmat, malaikat azab di sini terjadi perseteruan. Jadi terjadi apa? Rebutan.
malaikat rahmat dengan malaikat azab memperebutkan roh orang yang mati ini, yang dia ingin bertaubat kepada Allah tapi belum sampai kepada tempat yang dia tuju untuk bertaubat kepada Allah. Faqalat malaikat rahmah, maka malaikat rahmat mengatakan demikian, ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Ini orang, dia sudah punya niat untuk taubat kepada Allah. Udah dia buka hatinya selebar-lebarnya, benar-benar ingin kembali kepada Allah. Wa qalat malaikatul azab, tapi malaikat azab enggak mau kalah. Apa kata dia? Maka malaikat azab berkata, innahu lam ya'mal khairan qat. Ini orang enggak melakukan kebaikan sama sekali, yang ada keburukan semua tuh kemarin. 99 dibantainya, tambah seorang rahib dibunuhnya juga. Bayangin ini, 100 orang dia bantai, Masya Allah. Jadi yang ada keburukan semua, maka aku yang paling berhak untuk mendapatkan nyawa ini, roh ini. Fa'atahum malakun fi surati adami, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada seorang malaikat untuk menyerupai sosok manusia, datang kepada dua malaikat ini. Faja'aluhu bainahum ay hakama, maka mereka menjadikan malaikat ini sebagai penengah, sebagai hakim. Berarti sebenarnya ada 3 di sini. Malaikat azab, malaikat rahmat, dan malaikat lagi satu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hakim di kalangan 2 malaikat yang sedang berseteru ini. Faqala, maka dikatakan, qisu bainal ardain, coba dihitung, coba diukur antara 2 jarak ini, dari tempat di mana orang yang mati ini berasal sampai di mana tempat yang akan dia tuju untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ila ayatihi makana adna fawalah, mana yang jaraknya lebih dekat, itu yang lebih dia dapatkan. Kalau kepada yang lebih baik, ke tempat dia berasal, ke tempat di mana dia akan bertaubat, maka diambil oleh malaikat rahmat. Kalau dekatnya di tempat kematiannya dengan tempat di mana dia berasal yang melakukan banyak maksiat di situ, maka rohnya milik malaikat azab. Ini yang disebutkan. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqasu, maka mereka coba mengukur. Kita nggak tahu ya pakai alat apa waktu itu. Kalau sekarang kan sudah ada pengukurnya kan, meteran gitu ya. Wallahualam, nih sesuatu yang gaib, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu tentang bagaimana caranya. Tapi yang jelas Nabi ceritakan. Maka bagi kita seorang muslim tuh Pak, kalau berbicara perkara-perkara gaib, nggak usah kebanyakan mikir. Wah, jangan-jangan pakai alat apa dulu gitu ya. Enggak, belum ada alat. Wallahualam bagaimana cara mengukurnya, apakah pakai jengkal begini ya, pakai apa namanya, apakah pakai depa, pakai, dan kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas mereka mengukur tuh. Yang malaikat azab mengukur, yang malaikat rahmat mengukur, intinya mereka mengukur. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fawajaduhu adna ilal ardi allati arad. Setelah diukur, ternyata didapati orang yang mati ini jaraknya lebih dekat kepada tempat di mana yang akan ia tuju. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka kata Rasul SAW, malaikat rahmat pun akhirnya mengambil ruh ini, nyawa ini yang telah mati, meskipun udah banyak bergelimang dengan perbuatan maksiat dan dosa, bahkan dosa yang sangat besar, melakukan pembunuhan 100 manusia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaih, disepakatin oleh mereka berdua. Dalam riwayat yang lain, fakana ilal qaryah as-salihah aqrab bishibrin, ternyata ditemukan jaraknya lebih dekat cuma sejengkal. Kita nggak tahu ya bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal namanya juga jarak ya. Bisa jadi mungkin ratusan kilo, tapi ternyata jaraknya masih sejengkal bedanya antara tempat di mana dia berasal dengan tempat di mana dia akan tuju. Coba Masya Allah, ini cara Allah. Faju'ila min ahliha, maka dijadikan sebagai orang yang akan menjadi penduduk orang yang baik, orang yang akan bertaubat, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam redaksi yang lain disebutkan, fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi antaba'adi. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada bumi di mana dia berasal untuk menjauh. Kata Allah, ente jauh sedikit. Masya Allah. Adapun wa ila hadhihi antaqarrabi, kepada tempat di mana dia akan tuju Allah perintahkan mendekat, kata Allah.
Jadi artinya Allah memendekkan ataupun memerintahkan kepada tanah ini untuk bergeser, itu kan kuasa Allah. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Enggak usah itu, Pak. Bahkan Rasul SAW itu sering berdoa, dan itu diantara anjurannya juga, nanti akan ketemu dalam kitab ini, tapi masih agak di belakang, Pak. Wallah, kita ketemunya beberapa tahun yang akan datang nih. Karena ini agak di belakang pembahasan babnya tentang adab-adab safar. Di kitab Riyadhus Shalihin nanti ada adab-adab safar. Di antaranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala mendekatkan jarak antara kita dengan tempat yang akan kita tuju. Sehingga disebutkan juga di antara hikmahnya, kalau melakukan perjalanan safar itu di waktu malam dengan di waktu siang agak berbeda. Di waktu malam Allah Subhanahu wa taala lipat bumi. Itu dia hadisnya. Tapi cara ngelipatnya gimana? Ya bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah. Jadi kalau safar di waktu malam kayak seakan-akan lebih dekat, jaraknya lebih ringkas, lebih cepat, karena bumi kata Nabi dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala jika lakukan perjalanan di waktu malam. Nah itu. Kemudian kata Nabi SAW, Allah perintahkan kepada tanah ini yang di tempat di mana dia akan tuju untuk mendekat kepada orang tersebut. Wa qala qisu ma bainahuma, dikatakan untuk diukur antara keduanya, fawajaduhu ila hadhihi aqrab bi shibrin faghfir lahu, maka didapati lebih dekat jaraknya kepada tempat yang akan ditujunya, kira-kira sejengkal dekatnya, faghfir lahu, maka orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jemaah Allah Subhanahu wa taala, kan dari hadis ini kita coba mengambil beberapa faedah yang penting yang kita bisa ambil. Yang pertama, hikmah yang kita bisa petik dan kita bisa ambil dari hadis ini, hikmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tawjih wal mau'izah bi dharril amsal. Lianna an-nufus tamilu ila al-iqtida bi jinsiha litakhruja min rijsiha. Kata para ulama kita, hikmah dan kebijaksanaan Nabi SAW untuk memberikan arahan-arahan, wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, semua yang disampaikan oleh Nabi itu diantara kebijakan beliau, kecerdasan beliau, hikmahnya beliau. Beliau suka membawakan percontohan-percontohan, misal-misal, dan ini banyak. Perumpamaan ataupun kejadian-kejadian yang bisa mendekatkan diri kita untuk melakukan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Namanya pendekatan. Memberikan mau'izah, memberikan pesan. Di antaranya apa? Tuh lihat, ternyata dulu ada orang yang melakukan ini, itu, dan seterusnya. Tapi ternyata di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya dengan syarat apa? Benar-benar ingin taubat kepada Allah. Ini penting nih pesannya. Sehingga para dai, para ustadz, para ulama juga demikian. Kalau memberikan pesan-pesan, wasiat-wasiat, nasihat-nasihat, juga bisa menggunakan percontohan-percontohan, apalagi orang-orang terbaik masa lalu. Jadi nggak cuma hanya menyampaikan hanya ayat-ayat Quran, hadis-hadis saja, tapi juga memberikan percontohan-percontohan orang-orang terdahulu. Contoh misalkan, orang yang paling jujur di atas muka bumi ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, jangankan orang-orang muslim, orang-orang kafir pun yakin bahwa manusia yang paling jujur siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mendapatkan laqab dan gelar Al-Amin, orang yang sangat terpercaya, pasti jujur, setiap yang diucapkan pastilah kebenaran. Nggak mungkin pernah terlihat kedustaan, barang sekecil apapun. Mau urusan kecil, urusan besar, pokoknya jujur terus. Dan itu yang diyakini oleh masyarakat Arab jahiliyah. Makanya antum kalau baca sejarah coba lihat, ketika orang-orang masyarakat kaum kafir Quraisy masa lalu, mereka ketika renovasi Ka'bah, yang kemudian sampai pada peletakan kembali Hajar Aswad pada tempatnya, mereka hampir perang tuh Pak. Terhenti sementara hampir 3 hari 3 malam. Nggak jadi, kenapa? Rebutan. Kabilah ini yang lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Kata satunya, enggak, kabilah kami yang lebih berhak. Tengkar tuh, hampir bunuh-bunuhan. Sampai akhirnya disepakatin, kalau kita lihat dari arah ini, masuk ke wilayah Masjidil Haram, si fulan yang kita sepakati orangnya baik, orangnya benar, orangnya jujur, kita jadikan sebagai hakim.
sebagai perantara, sebagai yang memberikan keputusan. Ternyata yang kelihatan muncul pertama kali adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu belum diangkat jadi nabi. Usia kira-kira sekitar 35 tahun kala itu. Belum jadi nabi. Karena jadi nabi umur 40-an, ya. Ala kulli hal, itulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi yang pertama adalah kebijaksanaan nabi, kecerdasan Rasul SAW dalam memberikan wejangan-wejangan dan nasihat-nasihatnya, memberikan contoh-contoh. Kemudian yang kedua, dari hadis ini pula dibolehkan bagi kita untuk menceritakan kejadian-kejadian orang-orang sebelum Islam dari kalangan Bani Israel. Karena ini kan kejadian sebelum Islam. Boleh hukumnya menceritakan. Fa inna fihim kanatil a'ajib. Karena banyak terjadi keajaiban-keajaiban yang terjadi pada orang-orang sebelum Islam itu datang. Banyak sekali. Apalagi kalau ternyata riwayatnya sahih, riwayatnya valid seperti hadis yang sedang kita ceritakan ini. Begitu pula Rasul sendiri yang pernah menceritakan tentang sosok manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu keajaibannya, hanya saat itu saja Pak, matahari pernah tidak tenggelam pada waktunya. Matahari tidak tenggelam pada waktunya. Siapa yang tahu? Hah? Nabi Daniel? Ada yang bisa jawab? Ini kaki tangan Nabi Musa alaihissalam, dan beliau ketika memerangi orang-orang yang ada di Palestina, Quds, raja yang zalim, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk memerangi raja yang zalim ini. Nabi Musa alaihissalam telah wafat. Yusha bin Nun. Saya dengar dari sini tadi ada yang macam Yusha bin Nun alaihissalam. Ini diantara salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya dan pasukan-pasukannya untuk menyerang, di mana di masa itu di Palestina sedang dipimpin oleh seorang raja yang zalim. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar matahari tidak tenggelam terlebih dahulu. Tidak tenggelam, Pak. Karena apa? Karena jangan bayangkan peperangan di masa lalu sama dengan kayak hari ini, enggak. Dulu kalau sudah matahari tenggelam, enggak bisa lagi melanjutkan peperangan, enggak bisa. Karena apa? Karena kalau sudah tenggelam, gelap gulita. Kalau sudah gelap gulita, ingin menyerang musuh, malah menebas teman sendiri, bahaya. Maka secara otomatis langsung berhenti peperangan. Dan kalau berhenti peperangan di masa itu, khawatir kalah pasukan kaum muslimin. Ini juga terjadi jauh sebelum Islam datang. Keajaiban-keajaiban semacam ini, sehingga dia mengatakan, wahai matahari, engkau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kau terbit dan tenggelam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pun aku juga sama, kata dia. Aku juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerang raja yang zalim ini, untuk mengalahkan mereka, membebaskan kaum muslimin di Palestina. Ini ungkapan si Yusha bin Nun. Maka aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tabaraka taala kemudian membuat engkau tidak tenggelam pada waktunya. Akhirnya enggak tenggelam-tenggelam tuh di masa itu. Jadi seakan-akan waktu berhenti sejenak untuk berputar. Hanya saat itu, kata Nabi. Hanya saat itu pernah matahari tidak tenggelam. Dan hadis ini nanti kita juga akan ceritakan kembali lagi-lagi dari kitab Riyadhus Shalihin. Jadi ada pada masanya insyaallah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menenggelamkan matahari hanya satu kali pada saat itu, yakni ketika Yusha bin Nun meminta kepada Allah dan memerintahkan kepada matahari untuk tidak tenggelam pada masa itu. Karena kalau tenggelam dikhawatirkan peperangan tidak bisa dimenangkan, tapi alhamdulillah terus dan akhirnya pasukan musuh pun kalah. Baik, kita lanjut. Jadi di sini boleh menceritakan cerita-cerita Israiliyat, Bani Israel, dengan keajaiban-keajaiban yang ada pada diri mereka. Itu banyak terjadi. Namun ada satu perkara disebut dalam hadis Nabi yang lain, hadithu an Bani Israel wala haraj, walakin la tusaddiquhu wala tukadzibuh. Kata Nabi SAW, silakan kalian ceritakan cerita-cerita Israiliyat, silakan. Tetapi syaratnya, kata Nabi, enggak boleh percaya 100%, juga tidak boleh mendustakan 100%.
Kenapa? Bisa benar, bisa tidak. Cerita yang bisa kita ambil apanya? Hikmahnya, pelajaran-pelajarannya. Bisa benar, bisa tidak. Kecuali kalau yang menceritakan langsung Nabi, pasti benar apa tidak? Nah, itu pasti benar. Makanya Pak, kadang kalau dalam kitab-kitab tafsir, buku-buku tafsir itu ya, kayak misalkan Al-Imam Ibnu Katsir, itu kadang beliau datangkan riwayat Israiliyat. Biasanya dikutip dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang cerita ini, cerita itu. Makanya dalam buku-buku tafsir itu suka sinkron dengan cerita-cerita sejarah. Makanya kalau kita baca sejarah, itu belum tentu benar semua. Sejarah-sejarah itu ya. Apalagi kalau berbicara sebelum Islam datang. Karena penulisan-penulisan itu kan belum tentu bisa dibenarkan cerita itu. Mungkin bisa jadi dari mulut ke mulut, yang bisa benar juga bisa tidak. Kecuali kalau Nabi yang sampaikan, maka otomatis benar. Karena Nabi pasti wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Udah pasti itu. Kalau Nabi yang ceritakan pasti wahyu. Tapi kalau orang-orang lain belum tentu. Bisa benar, bisa tidak. Karenanya boleh-boleh saja menceritakan, sah-sah saja menceritakan, tetapi tidak boleh mempercayai 100%, juga tidak boleh mendustakan 100%. Kemudian dari hadis ini pula kita bisa mengambil faidah bahwasanya seberat apapun kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, selama orang ini ingin memohon ampun kepada Allah dan ingin taubat kepada Allah, udah pasti Allah akan memberikan taubatnya. Tidak pernah Allah tutup, kecuali yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, di mana di ufuk barat sana ataupun di daerah barat sana, Allah Subhanahu wa taala ciptakan satu pintu yang sangat luas sekali yang dikenal dengan babut taubah, pintu taubat. Dan itu tidak akan pernah ditutup oleh Allah sampai kapan? Sampai terbitnya matahari dari barat, tenggelam di timur. Nah, kalau sudah terbit matahari dari barat, baru pintu itu ditutup, kata Nabi. Jadi artinya taubat tidak akan pernah ditutup pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada waktu-waktu tertentu, yakni pada hari akhir, wabil khusus ketika matahari terbit dari arah barat. Karena kita berharap kalau bangun tidur mudah-mudahan masih terbit dari timur. Karena jangan sampai bangun-bangun loh, ternyata terbit sekarang dari barat. Oh, selesai. Udah percuma kita mengucapkan kalimat, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, aku bertaubat kepada Engkau ya Allah. Udah percuma kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka di sini bahwasanya semua kesalahan-kesalahan sebesar apapun dosa seorang hamba, selama ia ingin kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Ini di antara pelikan hikmah yang ketiga. Yang keempat, dari hadis ini pula kita bisa mengambil faidah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh orang yang alim ini kepada orang yang telah melakukan pembunuhan sebanyak 100 orang ini, dia mengatakan apa? Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'hum. Kau pergi ke tempat tersebut, di sana banyak orang-orang yang taat dan beribadah kepada Allah, kau beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Apa yang kita bisa ambil dari sini? Kata para ulama kita, pentingnya kita itu ketika melakukan aktivitas ibadah yang namanya hijrah. Apa namanya? Hijrah. Apa itu hijrah, Pak? Pindah. Ahsan. Hijrah itu artinya pindah. Dan hijrah ini banyak. Kita udah pernah kupas di awal-awal pembahasan dari kitab ini di bab ikhlas, ihdarin niyah wal ikhlas, bab al-ikhlas wa ihdarin niyah di awal kitab Riyadhus Shalihin dulu ketika kita masih mengkaji di waktu pagi, seingat saya. Maka saya pernah jelaskan tentang macam-macam hijrah. Ada hijratul makan, ada hijratul amal, ada hijratul insan. Kita sampaikan dulu. Ada orang hijrah dari tempat, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada orang hijrah dari satu perbuatan kepada perbuatan yang lain. Ada orang hijrah dari satu manusia kepada manusia yang lain. Nah, ini kasusnya ini. Ini dia melakukan tiga-tiganya. Hijrah tempat dia lakukan. Hijrah perbuatan dia lakukan. Hijrah orang-orang yang selama ini jadi teman, dekat dia dan seterusnya, pindah juga kepada orang-orang yang lain. Penting banget ini.
Apa maksudnya? Betapa banyak orang yang ingin kembali ke jalan yang benar, itu biasanya suka gagal gara-gara apa? Teman. Nah, itu dia. Lingkungan berpengaruh sekali para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita tuh kadang suka susah untuk menjadi ikan laut. Ikan apa? Ikan yang ada di laut. Apa maksudnya? Laut itu airnya asin apa tawar? Asin. Tapi ikannya kalau antum gigit-gigit kira-kira asin apa tetap tawar? Tawar. Susah, Pak. Kita tuh susah untuk menjadi ikan di laut. Dia mampu tetap bertahan untuk tidak asin. Lah kita susah. Kalau di samping kanan, kiri, depan, belakang kita orangnya begini, orangnya begitu. Ikut kita. Terjangkiti penyakit mereka. Apalagi teman-teman, Masya Allah. Makanya Nabi banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang masalah teman-teman itu banyak banget. Contoh misalkan, Al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi SAW, seseorang itu tergantung agama temannya. Maka seseorang hendaknya kalau melihat kepada siapa ingin berteman, lihat temannya. Seperti apa tuh? Lingkungannya, teman-temannya. Kalau teman-temannya orang-orang saleh, orang baik, silakan bersahabat dengannya. Tapi kalau temannya orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat, jangan temenin. Karena apa? Terjangkiti. Nah, ini juga nih kasusnya nih. Makanya orang yang alim tadi perintahkan kepada dia, wala tarji' ila ardik fa innaha ardusu. Jangan engkau kembali ke tempat engkau berasal, karena tempat itu tempat yang buruk. Bukan masalah tempatnya dilaknat oleh Tuhan, bukan, oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kondisi lingkungannya, masyarakatnya, orang-orangnya, orang-orang yang jahat akan ikut lagi, akan balik lagi, dan ini banyak sekali kasus macam ini. Nah, karenanya penting bagi kita yang ingin hijrah tuh lihat sama siapa kita berkawan, sama siapa kita berteman. Kalau ternyata pindah dari satu tempat ke tempat yang sama mirip-mirip, ya sami mawon. Kita pindah nih dari satu teman kita yang seperti ini, ketemu dengan teman yang sama juga, masih sama, maka harus berubah, hijrah sempurna. Nah, ini yang dilakukan oleh orang ini, yakni diperintahkan oleh orang alim tadi agar dia mencari tempat yang telah diperintahkan agar berada pada orang-orang yang beribadah kepada Allah semata. Jangan sampai ikut-ikutan orang-orang yang selama ini bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Pengaruhnya besar, bisa mempengaruhi seseorang. Sehingga wajar kalau orang-orang Arab mengatakan as-sahib sahib. Teman itu suka narik. Teman apa? Suka, bukan menarik-narik bercandaan, bukan. Maksudnya teman itu akan menarik kita. Kalau dia teman kita nih, teman orang yang baik, orang yang saleh, ditariknya kita pada kebaikan dan kesolehan dan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau teman kita, teman-teman yang jahat, teman-teman yang buruk, teman-teman yang malas, maka ditariknya kita ikut-ikutan malas. Jadi jangan merasa kita nih, nanti kalau saya bertemu dengan si fulan, anak bisa bentengi sih ya. Jangan. Kita tuh kadang nggak punya filter, nggak punya saring, ya, yang menyaring perbuatan-perbuatan buruk dari teman-teman kita. Susah, Pak. Dan seingat saya pernah ceritakan dulu, cuma ini satu aib yang tidak perlu diceritakan sebenarnya. Jadi qadarullah, di masa lalu tentunya saya tidak berharap untuk antum juga lakukan. Karena kita orang Madura, Pak, tidak lepas dari yang namanya rokok. Rokok itu susah untuk kita hindari. Maka sebelum tahun 2006, dari tahun 96, 97, 98, ya udah biasa kita ngerokok. 98. Intinya saya berhenti 2006. 2006 saya berhenti. 2006 berhenti, tapi setelah itu apa? 2007 seingat saya, namanya juga teman. Ini susahnya. Cuma sekali lah. Bahayanya teman di situ. Balik lagi sebentar kita, di Samsu lagi, Masya Allah. Susah, Pak, kalau ngeliat di Samsu di masa itu ya. Karena kita tertarik lagi. Itulah bahaya teman. Akhirnya Bismillah kita berhentikan. 2007 Alhamdulillah Allah lepaskan mutlak. Kenapa? Kita tinggalkan teman-teman yang suka ngajak untuk melakukan ini. Susah. Kita kalau hijrah tuh benar-benar hijrah gitu. Karena kalau nggak hijrah beneran, terbawa lagi. Susah. Kenapa? Merasa nggak enak, merasa nggak nyaman, merasa ini yang bikin susah. Maka kalau kita tinggalkan sekalian, Alhamdulillah Allah jaga. Sampai hari ini nggak pernah ngudut lagi. Alhamdulillah.
Dan Allah jaga. Bahkan kalau mencium aromanya sudah nampak berat kita rasakan nafas. Itu di masa lalu. Saya katakan, terlepas antum yang sedang merokok atau tidak hari ini, tapi saran saya tinggalkan rokok. Tidak ada kebaikan sama sekali. Jangankan urusan agama, urusan dunia pun tak ada kebaikannya, Pak. Yang ada malah rugi. Coba dah hitung. 20.000, 20.000. Lewat begitu aja terbakar. Terbakar nggak kira-kira? Terbakar. Afwan ini. Kalau ternyata menyakiti hati-hati antum, mau tidak mau kita sampaikan. Karena begitulah kita beragama. Ambil yang terbaik untuk diri kita, dunia dan akhirat. Kalau ternyata jangankan akhirat, dunia saja tidak ada kebaikannya, apalagi akhiratnya, maka buang jauh-jauh. Rasul SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk sebaik-baiknya seseorang itu, kata Nabi, amalan terbaik bagi seorang hamba. Kapan? Ketika ia tinggalkan sesuatu yang tidak ada kebaikan sama sekali dalamnya. Nggak ada kebaikannya, Pak. Karena kalau ditanya nggak ada kebaikan. Yang ada malah keburukan. Coba dah lihat. Mau dibungkusnya kah? Mau para ahli-ahli kesehatan yang berbicara pun sama. Meskipun ahli kesehatannya ngerokok juga. Masya Allah. Kita sering lihat dokter-dokter juga sebagian mereka, Masya Allah, mengingkari apa yang selama ini menjadi riset bagi mereka. Sesuatu yang sudah ilmiah bagi mereka, tapi kadang diingkari. Kenapa? Hawa nafsu. Sekali lagi, apa namanya? Nah, itulah fitnah. Fitnah itu, Pak, dua. Para ulama menjelaskan, baru tadi malam kita ada kajian di satu masjid di daerah Jati Bening 1 tentang fitnah. Apa namanya? Fitnah. Apa tuh fitnah? Fitnah itu ujian. Fitnah itu cobaan. Fitnah itu para ulama bagi jadi dua. Ada fitnah namanya fitnah syubhat, ada namanya fitnah syahwat. Apa namanya? Syubhat dan syahwat. Kalau syubhat itu pemikiran-pemikiran yang rancu, pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan, pemikiran-pemikiran yang salah, pemikiran yang ragu, apalagi dalam masalah akidah. Ini namanya banyak nanti kesyirikan, ateis, liberalisme, pluralisme dan seterusnya. Pemikiran-pemikiran yang rancu, nama syubhat, banyak mereka bisa gaungkan. Adapun syahwat pun banyak. Nah, syahwat ini banyak sekali. Syahwat, apa itu syahwat? Keinginan-keinginan, kesukaan-kesukaan seseorang terhadap sesuatu, itu banyak banget. Keinginan terhadap harta, kepada anak-anak dan keturunan, kepada wanita-wanita, kepada pangkat, kedudukan, jabatan, kepada duniawi yang glamor dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya fitnah syahwat. Termasuk tadi syahwat terhadap dan keinginan terhadap mudut-mulut tiap hari. Masya Allah. Tapi para jemaah Allah Subhanahu, ini bukan pembahasan kita kembali kepada pembahasan. Baik. Nah, di sini alim tadi mengatakan kepada orang yang membunuh sampai 100 tadi, wala tarji, jangan kau kembali ke sana. Karena kalau kau kembali, khawatir balik lagi keburukanmu, bunuh orang lagi, bermaksiat lagi kepada Allah, maka tinggalkan tempat tersebut, kau berada di satu tempat yang dimana mereka beribadah kepada Allah. Yang kedua, yang keempat, bahwasanya penting kita itu punya teman-teman terbaik, kawan-kawan terbaik. Sehingga dalam beribadah kepada Allah, termasuk hijrah. Kenapa sih harus punya teman? Agar, Pak, ini agarnya nih. Kalau kita dalam kondisi down, bisa nggak kita down? Kita futur, bisa nggak kita futur? Apa tuh futur? Futur tuh tiba-tiba malas. Malas datang ke kajian. Ada nggak yang begitu? Oh, banyak. Tiba-tiba malas, mau kajian malas, mau salat berjamaah malas, mau beribadah qiyamul lail malas. Banyak banget. Mungkin baru kenal Islam atau baru kenal sunnah, semangat di awal-awal, lambat laun, muncul futur. Ini dia. Ketika futur tiba, muncul lemas, down. Pentingnya punya teman-teman yang baik-baik, yang soleh. Diingatkan, ayo akhi, ayo kita kajian, ayo akhi kita salat berjamaah, ayo akhi, dan diingatkan. Itu pentingnya punya sahabat, punya teman-teman. Maka di sini diperintahkan beribadah kepada Allah bersama mereka, jangan sendirian. Maka orang yang hijrah sendirian pun khawatir balik lagi nanti. Kita bisa sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang jika Allah Subhanahu wa taala izinkan. Kita tutup dan kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.